Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, pada ketika mati hisi ini, mungkin ada sebahagian orang Pak Bu, sebahagian orang diberikan alamat, tanda, sehingga dia mengetahui kapan dia kembali, kapan dia pulang, kapan dia meninggal dunia. Tetapi ini tidak wajib. Tanda ini tidak wajib. Kalau panggena mahahandangi tanda pinakadada pas pakajut, jangan. Ini tanda ini tidak wajib. Tapi ada sebahagian yang diberi tanda. Seperti apa Pak? Ini tanda. Biasanya tanda ini kebanyakan 40 hari ke depan, sebelum habis umur, sebelum mati hisi 40 hari. Ada yang 2 tahun, ada yang 2 tahun. Nah, tidak mustahil, cuman yang kebanyakan 40 hari. Yang 40 hari begini. Apabila Pak Bu, sulbi ini terasa sakit. Sulbi, tahu sulbi? Namanya sulbi? Selain sulbi sebutannya Pak? Selain sulbi, tulang ekor itu terasa sakit seperti ditusuk dengan jarum. Dan ini tidak selamanya seperti ditusuk dengan jarum. Ini tanda. Nah supaya jangan sampai kita merasakan sakitnya seperti, jangankan ditusuk lawan jarum, pian tahantuk dindingnya kayak Pak, kusur-kusur kayak rahatan berdiri beliau tahantuk ulun suah. Rahatan berdiri jendela di belakang, kusur-kusur, coba ya Pak, apalagi ditusuk lawan jarum. Nah, supaya kita jangan sakit, jangan merasa terlalu sakit, atau bahkan tidak merasa kerasnya ditusuk dengan jarum di sulbi, duduk sembahyangnya harus bujur. Nah, lihatin nah, pikir memandahkan, ndak takuni dulu. Nah, harap pikir nih. Rukun sembahyang nang dipadahakan duduk tasawuf akhir itu di mana? Bijak dulu. Nang bunyi harap-harap bikin. Dan masih. Duduk tasawuf akhir itu rukun kan? Duduk tasawuf awal sunat. Duduk tasawuf akhir rukun. Makanya kalau ada orang kada ingat tahiyat awal, tidak membatalkan sholatnya, tapi dalam sunnah karena ketinggalan tahiyat awal atau tasyahud awal, itu sunat sujud sahwi. Tahiyat awalnya sunat, sujud sahwinya juga sunat. Kada sujud sahwi juga sah, cuman tidak sempurna. Kenapa tahiyat awal bila ketinggalan sengaja apa tidak harus sujud sahwi? Karena tahiyat awal atau tasyahud awal itu sunat abad. Sunat di dalam sholat tuh ada 2. Ikam kada tuntung aja bikin sambil lalu juga bikinnya. Ada sunat hayat. Nah ini bila tertinggal sengaja apa kada sengaja, tidak sunat sujud sahwi. Ada sunat abad. Bila ketinggalan sengaja apa tidak sunat sujud sahwi. Kada juga sujud sahwi saja, karena hukumnya sunat. Nyaman kalau mentah hukum. Kunut termasuk abad. Ketinggalan kunut sengaja apa kada sengaja sujud sahwi. Kada juga sujud sahwi tetap sah. Jangan tadi ribut ya. Amat dia aja. Aduh usah. Bisa aja orang ada ingat. Dosa kok mau dia. Kenapa? Dosa. Seorang gini rahat kada konon. Ini ada sembahyang subuh. Cocok aja kada konon. Ada sembahyang subuh konon. Wah, apa jawabannya ini? Nah, pertanyaan ulun kembali lagi.
itu perkara duduk tahiyat akhir itu nang rukun nang mana duduknya saja, bukan posisinya. Mun kada jelas kenapa ini salah terus sembahyang. Tahiyat akhir itu rukun tuh duduknya saja, bukan posisinya. Posisinya seperti duduk iftirash. Duduk iftirash tuh nang kayak tahiyat awal boleh. Yang wajib tuh duduk, bukan posisinya. Batal lempong itu namanya tawarruk. Boleh. Biar rasa sasak kurang atau sabati sakit, iftirash saja. Boleh. Nyaman, batal lempong. Nah, ini namanya tawarruk, bagus, sunat juga. Posisinya nih sunat, paham nggak? Karena ada tahu sembahyang, nah harap di muka, mbak imam batal, bingung, imam batal, ganti akan imam, ya pergi ganti imam, hingga kada pernah tahu cara mengganti imam, pernah bang pada dengar, kada boleh lebih dari 3 gerak, iya beluncat sih, mbak daripada batal ya lah. Mbak imam jauh bener pak. Mbak jarak imam tuh lawan sidin yang ini jauh. Mbak daripada gerak banyak meluncat sidin, ada juga salah. Ini sarah aja sudah. Nah, jadi posisi duduknya tuh sunat. Ngertilah apakah iftiros seperti duduk tahiyat awal. Jelas lah apakah tawarruk. Nah, sekarang supaya jangan sampai ditusuk nih sakit duduknya tuh di mapa nih, maaf lah ini minta reda lah, tumit nang kiri nih, tumit ujung tumit nang kiri menutup lubang dubur, lubang burit. Nah lihat deh, amun penambahan sakit bentuknya. Nah lihat, nah dikira-kira, nah tutup, nah jadi berarti suka tapi kelihatan ini jauh benar nah nenek lepas. Nah makanya belajar nih, nah ujung tumit nang kiri menutup lubang dubur, lubang burit, dikira-kira aja. Nah adalah kelihatan beda, ada seorang melincau, awas sih. Sudah. Nah makanya belajar, sudah. Nah nanti muka aja nang tahu. Tiwas orang sebelum guru datang tuh masukkan. Ini di luar. Ini jangan nyoba bagi duit, ini langsung masukkan. Kalau saya duitkan roti jikin. Saudara, jadi ingatkan karena sembahyang wajib ke sunat, usahakan tumit nang kiri menutup lubang dubur, dikira-kira aja. Mau penambahan deh sakit, tapi mau sudah terbiasa apa lagi? Itu nang supaya menghindari di penghujung umur jangan sampai kena sakit. Nang kayak ditusuk seperti jarum. Tuh caranya udah belajar untungnya. Kan nambah hafal bang. Untuk ika mau belajar nih. Aku bahari sebelum guruku tuh meninggal. Sebelum guruku meninggal, aku kan pernah melajari hakikat ini. Tahu ya kok? Nang ku ajarkan fikih sifat 20, hadis, tafsir, itu ya. Dia mau kok. Begitu guru hendak buling sadang nangan jasin, kasihan orang kena sasak, nyaru mau. Padahal tahu kok. Dan jasin, jaka kada guruku tuh izinakan, aku udah mau. Sidin rupanya sudah mulai jasidin, sudah namanya. Kasihan orang punya sasak, bujurakan aja. Hanya aku mau melajari. Berapa tahun dah melajari yang ini? Mulai bujang, mulai umur sebelum kepala 2. Ini kepala sebutingannya bang.
assalamualaikum berapa? Menlabi sebudi banyak. Aku 3, kepala seguding, nah kepala lintut, lawan di bawah lintut, di atas lintut ya. Nah, hanya pelajari. Murid ulun nang panambayan pian tau lah, umur 80. Murid ulun nang panambayan 80, pokoknya dari 60 sampai 80. Tuh murid-murid ulun. Ulun waktu itu melajari umur di bawah 20. Alhamdulillah, itu generasi pertama nang belajar lawan ulun, buliknya bagus. Untung sih insya 60, 70, 80. Tuh murid pertama, generasi pertama sudah diwisuda. Ya. Nah, kita kembali. Jadi duduknya kayak itulah. Nah, jadi bila ada tanda-tanda itu, tanda yang lain apa? Telinga kita ini Pak Ibu mendengar seperti bunyi meriam atau letupan yang amat sangat memekikkan telinga. Ujar kita sunging benar. Ini kita nak merasa pada. Nah, tanda ini Pak Ibu isyarat malaikat Jibril. Nah, ini yang dipadahkan Jibril memberikan isyarat. Bila ada tanda itu, maka ucapkan apa ucapannya? Yahu, 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 Yahu. Dan tanda ini tidak sering. Kalau pun semingguan tidur kada. Itu menandakan 40 hari lagi kita bakal bulik. Itu tandanya. Tapi tanda ini jangan tapi pian cari-cari. Mau banget. Ada komandan-komandan juga. Pada tahu di rumah bela tupan sih nyari malah tupan yang pakai karbit gitu. Bahari kan karbit gelap. Oh, lah tupan yang paring pur. Baik, gitu lagi. Nah, 40 hari. Bila ada tanda itu ucapannya apa? Yahu, Yahu, Yahu. Kemudian apa lagi? Keluar di orang-orang mata. Di mata kita nih keluar orang yang sangat bagus wajahnya, pakaiannya hijau, pakaiannya hijau. Nah, yang ini isyarat Israel. Makanya kenapa bendera kematian itu isyarat Israel. Nina di orang-orang mata nina keluar satu cahaya yang keluar tadi berupa orang yang sangat bagus, bahkan pakaiannya berwarna hijau. Ini isyarat Israel. Kalau kita sudah menemukan dan mengetahui itu, maka katakan al-haqul haq. Al-haqul haq. Berarti tinggal 7 hari lagi. Seminggu jadi. Ada kesulitan tak? Guru ini nak tani tak ada. Nak ada nak tani, nak kita tani. Nah, 7 hari lagi. Nah, berkaitan dengan takutan. Sponsor dulu. Ibnu Sina katakan. Ibnu Sina ini ahli filsafat, ulama besar di zamannya. Namanya Ibnu Sina. Ada wali kota itu lain. Jauh zamannya lain. Namanya Ibnu Sina. Ibnu Sina ini selain beliau ahli filsafat, buka bukunya juga ahli kedokteran. Ahli kedokteran. Jadi ilmu kedokteran itu dari Islam. Salah satunya siapa? Ibnu Sina. Bahkan filsafat beliau menguasai. Apa yang dikatakan beliau? Yang menjadi alasan atau penyebab orang takut akan kematian apa? Orang ini takutan mati. Satu, karena dia tidak mengatakan
mengetahui kemana nanti setelah mati. Udah tahu. Udah tahu. Ini yang mengakibatkan dia takut. Ayo. Ini yang mengata Ibnu Sina. Alasan orang menjadi takut akan kematian itu apa? Karena dia tidak mengetahui kemana dia nanti bakal dikembalikan. Yang kedua, cuma dua alasan. Alasan yang kedua, bagaimana nasibnya setelah mati? Nah, tohtan badainya, ang banyak berduit kan, pagi bini bungas, takutan benar, diwaris orang bertahan. Belum mati bininya aja lari korang deh. Ya lah. Ayo, janda kembang. Ayo, mana bini dapat orang, rumah dapat orang, usaha dapat orang, duit dapat orang. Bah, ada takutan, Pak. Dua alasan. Alasan pertama tadi, Pak, tidak tahu kemana dikembalikan. Dan yang kedua, bagaimana nasib setelah mati. Itu alasan. Nah, kembali yang mengatasi, Pak, Ibnu Sina. Nah, dari wali kota kita lain. Sekarang yang ketiga, tanda yang ketiga, bahwa akan keluar dari diri kita sendiri, akan cahaya yang putih. Cahaya itu putih dan berbau harum seperti minyak harum kasturi, ambar kasturi. Minyak harum kasturi ini pakai surga bentuknya. Orang nyambar ambar kasturi. Nah ini Mikail, isyarat Mikail. Apabila cahaya itu keluar dari diri kita, yang putih tadi, dan bau wanginya seperti ambar kasturi, maka ucapkan tatkala itu alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? 3 hari lagi beruntungnya. Ada sudah? 3 hari. Jangan tapi jalan jauh. Mungkin jangan tapi jalan jauh. Mulai tasbih ya, lawan mulai yang itu. Bapak 3 hari lagi. Gini. Nah sekarang 3 hari, detik-detik terakhir kayak Pak Lun beritahu. Kalau panggil nama-nama biar Bang Guru sama aja. Ada belain tapi berbeda, Bang. Belain juga tapi berbeda. Nah di mana ini Pak Bu, detik-detik terakhir waktu kita hendak pulih, dengarin mata kita, Pak Aiboy, mata kita ini tidak ada sesuatu yang dilihat, gelap. Setelah gelap timbul lagi terang, yang terangnya tidak bisa dikias. Ada kau dikias kayak apa saking tarangnya. Lampu tarang di kapal tuh pengaruhnya mesuar lah, Pak. Ya kayak itulah. Aku menyambatnya salah, jadi mau di-make salah tawakan orangnya. Nah pokoknya sampai tangan 3 kayak apa, lampu kapal tuh tarangnya tarang lagi. Tadinya gelap, perasaan tak kulitnya gelap dulu. Gelap itu pun tidak ada yang bisa dilihat, kemudian timbul terang yang amat sangat terang. Nah begitu amat sangat terang tadi, mata timbul hendak mengantuk. Nah hati-hati di sini, ini puncak sudah. Ini puncak hendak pulih. Puncak hendak pulih. Tetapi ulun beritahu, ini perkara mati hisin, belum lagi maknawi. Ini kita mengalami. Ini ada yang mengalami, ada yang tidak. Lah, tidak semua yang orang mengalami. Namun tatkala itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah bertanya kepada Rasulullah. Sayyidina Ali langsung bertakun lawan Nabi, wahai baginda kami ya Rasulullah, bagaimana yang dilihat orang yang ingin meninggal dunia tatkala itu? Apa yang dilihat? Ujar Sayyidina Ali, baiklah wahai Ali. Tatkala itu Ali, ujar Rasulullah, orang yang ingin meninggal dunia akan dia melihat cahaya merah. Hati-hati lah. Cahaya merah. Ini
ini ujar Rasul cahaya iblis, jangan diikuti, hati-hati, hati-hati. Ini bisa kan nanti disasatakannya. Cahaya merah yang dilihat oleh orang yang hendak meninggal, jangan diikuti ya Rasulullah. Dan tatkala itu engkau ingat kepada Allah, maka cahaya merah itu akan hilang dengan sendirinya. Adakan lagi ujian sinena, ada wahai Ali, akan datang nanti cahaya kuning. Ulun ulang, cahaya hitam begitu. Pertama cahaya hitam, yang kedua itu iblis, yang kedua cahaya merah, jangan diikuti. Ini Nasrani. Adakah lagi ujar Sayyidina, ada lagi cahaya kuning, inilah Yahudi, jangan diikuti. Adakah lagi berapa sudah? Hitam, ini cahaya iblis. Merah cahaya Nasrani. Kuning cahaya Yahudi. Yang keempat, adakah lagi ujar Sayyidina, ada wahai Ali, cahaya apa? Cahaya hijau. Ini jangan diikuti, ini cahaya malaikat. Cahaya malaikatnya jangan diikuti. Segera engkau ingat kepada Allah, maka dia akan hilang dengan sendirinya. Adakah lagi wahai ya Rasulullah ujar Sayyidina, ada lagi cahaya putih. Cahaya putih. Cahaya putih inilah cahaya para wali, jangan juga walinya jangan diumpati. Hati-hati nah. Ini Sayyidina Ali yang bertanya dengan Rasul. Hati-hati. Guru ulun tuh pernah. Kadosa guru ulun Syekh Abdul Qadir, seorang penghulu wali. Saat beliau di kamar keluar, ada cahaya itu datang. Lalu cahaya yang terang ini berkata lawan Syekh Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, telah dihalalkan semua yang diharamkan kepadamu. Aja Syekh Abdul Qadir nenek. Nah, apa kisahnya nenek? Dan ujar cahaya itu, akulah Tuhanmu, maka engkau bebas dari semua kewajiban. Lalu Sidin berdoa kepada Allah, berlindung atas godaan setan. Akhirnya hilang. Nang kaya pian datang cahaya. Iya nenek, wasil wali aku nenek. Apa tadi? Si Abdul Qadir jadi ganggunya, pergi kayak seorang dibantingnya. Ayo hati-hati. Makanya waspada nang amal-amal nih, nang tahu jadi ganggunya, apalagi nang ada tahu makinnya dia jerinjingnya. Nah, tumat kayaknya mano. Jadi cahaya nang putih nang wali jangan diumpati. Apakah ada lagi ya Rasul? Ada. Akan datang nanti menyerupai kedua orang tuamu. Abah mama datang. Oh, hati-hati. Ini Rasulullah madahakan. Jangan diikuti. Jangan. Kuitan datang jua sekalinya, membayang-bayangi. Nah, nih abah nih mama pinan dua loko. Kenapa amun teh? Beloko. Mbak amun kaluan lain. Nah, nendo jelek. Nyepah. Baru. Berarti kan keluar. Jangan. Hati-hati bila datang kuitan abah ka mama, jangan diumpati. Nang bakti-bakti lawan kuitan, saat itu hati-hati, dapatkan ujian. Jangan diikuti kata Rasul. Semua itu ingat kamu cepat kepada Allah, maka akan hilang dengan sendirinya. Akan hilang dengan. Nang terakhir tadi apa? Akan timbul cahaya yang amat terang benerang. Nah itu nang ada dikias lagi, nang ada serupanya, dan mata kita saat itu ingin mengantuk. Nah pada saat ingin mengantuk, cepat engkau berkata zikir apa aja boleh. Allahu Akbar kan, la ilaha illallah kan, Allah saja kan, boleh.
atau tidak? Semua zikir boleh. Nah, kebanyakan mereka mengatakan Allahu Akbar atau saja. Jadi jangan pian mengambil hadis lalu yang lain tidak boleh. Dalam hadis apa? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mampu dan dapat mengata la ilaha illallah, surga. Nang bempos di apa? Nang bempos. Bos ya mana pas mengata la ilaha mati kafir. La ilaha itu artinya ada di Tuhan. Habis. Jadi apa aja yang bisa pian kata yang bernilai zikir itu maksudnya Allah aja. Boleh? Aja lah. Zikir kada? Tuh zikir. Zikir juga. Apa saja yang bernilai zikir. Ranai bang. Nah amun pian ranai asal nahap. Arti nahap itu maksudnya bahwa tidak ada wujud yang hak melainkan diri inilah kenyataan yang sebenarnya. Bukan kita mengaku, bukan, tetapi kita ini mengakui. Nah, telingaikanlah hati-hati. Bukan kita mengaku Tuhan, tapi kita mengakui diri Tuhan. Itu beda. Kalau mengaku Tuhan itu Fir'aun. Kalau mengakui diri Tuhan berarti nang ada nih haknya Allah Ta'ala. Paham gak? Nah, itu guru bahasa Indonesia. Nah, sedikit kata itu punya makna. Mengaku lawan mengakui. Jelas kan? Kalau mengaku Tuhan itu Fir'aun. Kalau mengakui diri Tuhan berarti kita menyerahkan dan menyatakan bahwa ini haknya Allah Ta'ala. Nah, Tuan Guru yang bila salah sadar sepada hanya sasat ingin coba duduk bujur-bujur dangari kata yang sedikit itu supaya jelas. Kembali ini bicara mati isi jalan sekarang. Nah, jalan roh itu dari mana? Kalau riwayat tuhfatur roh, ditiupakan roh itu dari ubun-ubun. Dari ubun-ubun terus menjalar sampai ke pusat dan seluruh tubuh itu saat ditiup roh. Nah, dicabut mulai mana? Ujung kaki. Ini dicabutnya ini. Kena merasa masing-masing. Dari ujung kaki terus ke lutut. Jadi kanan kiri berhenti di lutut. Lalu nang di kanan pulang. Nang di kanan lawan nang di ubun-ubun ditarik. Ditahan. Tak kumpul di pusat. Bertemunya nang dari ujung kaki bertahan di lutut, nang dari ubun-ubun dan ujung tangan kanan dan kiri ditarik aja nih. Bertemunya nang di lutut lawan nang tadi di mana? Di Nah, dari pusat ditarik hingga ke gerger tenggorok. Tarik ke kanan. Kalau ada nanti coba. Nggak biar nih kan tarik lagi bahanggus aja. Nah itu. Sekarang bagaimana agar supaya kita menolong nih orang yang saat inda sakaratil maut. Ini pas bicaranya nih tentang kematian nih. Mungkin udah nih panjang umur pian-pian nih. Biar aja. Pian Bang Guru, ndak nih kadang hendak juga panjang umur. Yang penting tadudi pada orang tak. Berarti panjang juga salahnya. Oh, otomatis bentuknya. Kalau soal panjang asal tadudi pada orang aja. Artinya apa? Nah, paham itu sudah dibahas. Nah, kayak apa Pak Bu? Menolong orang yang ketika hendak meninggal supaya inya selamat. Tolongi Quran madahkan kalau
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu pada perkara alal birri, kebaikan dan takwa. Nah, ditolongin juga. Nah, lalu Rasulullah ini menurut sunnah, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Lakinu, talkinkan, ajarkan. Talkin itu ajari, bimbing orang yang ingin meninggal dunia dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sekarang dalam riwayat juga ada katakan, barang siapa yang dia membacakan Yasin kepada orang yang ingin meninggal dunia, maka dimudahkan. Tapi ulun minta nang menjikirakan kalimat la ilaha illallah, nang membaca Yasin jangan terlalu keras, karena bisa mengganggu yang ingin meninggal. Paham? Ini berdarah bumek pulang. Ya Rasulullah, nanya kada paham nih itu. Disuruh tapi jangan keras. Kalau hendak menjikirakan, kada perlu beparak telinga sidin. Cukup la ilaha illallah. Ulang-ulang, ulang-ulang. Jangan terlalu sering, jaraknya tenang. Karena ulangi pulang. Pahamlah? Nang membacakan Yasin, bagai gamat aja. Yasin wal Qur'anil Hakim. Walau tidak terdengar oleh nang hendak meninggal, cukup telinga pian aja. Nah sekarang Pak Bu, justru berbeda dengan apa yang Nabi kata. Nah ini yang kita ambil. Ini yang kita ambil. Ketika Rasulullah ingin wafat, beliau mengata apa? Ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Allahumma ghfirli warhamni walhaqni birrafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Justru Nabi mengata itu, tidak mengata la ilaha illallah. Nah makanya belajar ini banyak. Apa tadi bacanya? Ini yang diucap Nabi ketika ingin berpulang ke rahmatullah. Ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Allahumma ghfirli warhamni walhaqni birrafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Lalu ulama hakikat, ulama tasawuf menyingkat. Apa bacanya? Ini dikatakan selamatnya, selamat. Biar orang tuh hidupnya maksiat, tolong selamatnya. Apa kalimatnya? Ahmad Aminullah, Ainul Haq, Allahu Rafiqul A'la. Ya Rasulullah, marhaban bihi wa ahlan hayahullah. Ayo ulun persingkat pula. Ini nah hendak disingkat aja. Ini paling handap sudah. Setelah ini jangan disingkat lagi lah. Ahmad Aminullah. Ulangi. Ainul Haq, Allahu Rafiqul A'la. Sama kalau yang dikata Nabi tadi, Birafiqil A'la. Karena ulun jelaskan siapa nanti. Kita ulang. Ahmad Aminullah, Ainul Haq, Allahu Rafiqul A'la. 3 kalimat. Siapa yang membacakan ketika saudaranya atau orang lain yang ingin meninggal dunia, Allah selamatkan dan dalam keadaan beriman. Wajibnya beriman. Ahmad Aminullah itu siapa? Ahmad itu nurullah. Ahmad itu nur Tuhan. Itu Aminullah, itu amanahnya Allah. Si Ahmad itu nur Tuhan. Makanya Ahmad Aminullah.
ainullah, amanahnya Allah. Kenapa? Karena Tuhan menyatakan dirinya dalam rupa nurnya. Nur ini rahasia Tuhan, amanah Tuhan, aminullah. Ainul haq, nur Tuhan, yakni yang bernama Ahmad, itu ainullah, kenyataannya Allah. Karena asal lawan tuh kada usah lagi cari Tuhan, nurnya dah. Ainul haq, Allahu rafiqul a'la, dan seluruhnya kembali kepada nurnya. Ini nang dikata innalillahi, innalillahi, kita ini dari nur Tuhan, wa inna ilaihi, kembali pulang lawan nur Tuhan. Itu nang bujur. Ada pian kemana? Kita ini dari Allah, bakal kembali kepada Allah. Kemana? Iya, nangnya takutan tuh kenapa? Kada tahu jalan bulik, ini jalan bulik. Maka selamat ini, selamat. Nah, itu dari guru-guru ulun. Limbah itu Allah yarham tuan guru Rasad ading arwah guribat lawan ayah Haji Darkasi Darussalam meijazahkan kitabnya ada enggak? Bujur ada kitabnya. Sebelum ndak tahu tuh, ndak sudah dilajari guru ndak. Sidin mengambilnya lawan Syekh Luqman Hakim Tantaringin Kalwa. Kemudian belajar lagi, aku belajar nang kedua. Ternyata sanatnya ini sampai lawan guru Rasad. Allah yarham arwah tuan guru Rasad Matapura ading arwah guru Ibat lawan ayah Haji Darkasi. Berarti hak ada kitabnya. Dosa fotokopi dosa ngalihin ini. Memang. Nah itu kalimatnya. Ahmad aminullah, ainul haq, Allahu rafiqul a'la. Nah panjang ulangan. Nah anda begini ada apa? Ada panjang-panjang susah. Situ ini cukup cukup banyak lelah. Cukup enggak? Cukup dah. Rasulullah tadi mengatakan apa? Ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Ya kan? Allahumma ghfirli warhamni walhaqni birrafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Lalu ulama hakikat mengambil jalan pintas. Salah? Tidak salah. Nah sering ulun bacakan beliau orang anak bulta. Nah itu nang hak. Aina hendak la ilaha illallah. Ayo silakan tapi bingung. Nang mamadahkan kada tahu, nang dipadahkan bingung. Pian nih malah jadi orang kenapa pian kada tahu? Membimbing kalau talkin tuh mengajari orang yang hendak meninggal dunia pian lajari lawan kalimat zikir la ilaha illallah pian jangan tahu. Jadi nang memajarkan kada tahu, nang dilajari kada tahu, sama-sama kada tahu, sasar. Makanya bingung. Nah, dalam keadaan kebingungan inilah lalu namanya sakarat. Sakarat itu mabuk. Sakor, maut waktu hendak mati. Mudah-mudahan kita jangan itu. Nah, jangan melewati sakaratul maut, jangan. Karena makna sakaratul maut, sakarat itu mabuk, maut mati. Mabuk tatkala hendak mati, bingung mencari Tuhan. Untung aja bingung nah mata jagat nak mati. Nah makanya pinandu di diri menurut pinandu setidak-tidaknya tenang, mutmainnah. Apalagi di hikmah mutmainnahnya, makin tanam. Dah, sudah, oke. Nah sekarang ini hanya mati isi, berarti setengah bulan karena kita hanya maknawi. Aku reja Allah lah. Ini banyak deh sanggup. Nah lagilah, biar mati maknawinya kena. Mati isi aja dulu, habis dulu. Lalu Pak Bu,
apabila nih ketika orang meninggal dunia menimbulkan tanda-tanda yang janggal, tanda-tanda perkaranya nang ujar kita bahasanya apa? Nang aneh. Maaflah, waktu hendak memandi itu ada tanda bilangnya pina aneh. Ujung jari kaki itu caget. Inya orang meninggal tuh berataan sintuk telinga. Lihat aja, lihat deh orang ini dewan ini melihatin deh, dewan ini nah telinga ini nah kada lagi kayak nah terturun hidung nah sedikit terturun berataan terturun nah batis nah bila ada tanda kejanggalan yang aneh caget no nah tuh ada sesuatu tuh apalagi yang ini caget makinnya abujur ini kan begayaan ini bujur makinnya di mapanero gampang. Bila ada tanda-tanda tuh anak memandi ini jangan dimamandi dulu kalau pindah disimbaknya biar bisa nah dimampak. Nah ini yang mengijazahkan Allah yarham tuan guru rasa tunggu lira lawan guru ayah aja dari kasih apa ujar sidin kaina abah guru madakan juga napa innaka mayyitun wa innahu mayyitun kalau lalakin wa innahu mayyitun kalau babinan wa innaha mayyitun kullu nafsin dha'iqatul maut dab duk dam dab duk dam malai mati mati bibarakati la ilaha illallah muhammadur rasulullah bacaan. Nah ini pemandian bang nah harus nih beliau harus PC ini pemandian nih kalau pina ada nang kejanggalan bus ya dicecelininya kawan ada kalau mangkat gayung apa aja habis nah diiringinya mata kawan. Kenapa tadi bacanya kalau lelakian innaka mayyitun wa innahu mayyitun domirnya hu kalau perempuan innaka mayyitun wa innaha mayyitun kullu nafsin dha'iqatul maut dab duk dam malai mati mati berkat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Boleh dibacakan sambil dibisiki atau kiau ngarannya boleh atau amun orang lawan banyu bang di mapa bacakan di banyu kubui mulai jari kakinya pahamlah baca jadi nyaman atau guyung kubui mulai jari-jari kakinya sampai ke mulutnya bila sampai ke mulut penuhi sampai tanda-tandanya itu hilang jelas. Nah pemodal jangan buka-buka jenazah usia wah ya biar tahu lah ulun ini menunggu jenazah puluhan tahun mulai sekolah pokoknya di mana orang meninggal hingga ulun di kiau jurung kedede kenang lain banyak RW ya cuma nggak ada waninya selama puluhan tahun mulai sekolah tuh menunggu jenazah banyak tanda-tanda yang ulun alami kolera biar pokoknya kolera misalkan kayaknya juga rata berduaan jadi bila bukaan mau rame yang ini kenapa apa kena begesahnya tuh berduaan ya kalau padang nang sunyi tangan malam ndak kesakan bujur selama ulun puluhan tahun berapa orang jenazah nang ulun menunggu ini mulai maghrib sampai subuh bayangkan biar banyak pengalaman nah ulun kembalikan
Jadi itu bacaannya. Nah sekarang lagi, setelah jenazah itu Bapak Ibu sekalian dikafani, sudah dikapan, ini modalnya, apalagi kuitan, menkuitan bulik. Apabila sudah dikafani laki-laki apa perempuan, jangan dulu ditutup mukanya, jangan ditutup habis. Kumpul ahli waris, kumpul asbab, kumpul keluarga. Apa yang dibaca? Bila membaca yang ini selamat dari kubur, dari siksa kubur, dilapangkan kuburnya dan dapat nikmat. Apa yang dibaca? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Rasulullah, asyhadu annaka waliyun fid dunya wal akhirah, asbik alaihum. Kalau laki-laki, kalau perempuan, asbik alaiha min rahmatika wa anzil alaihum wa anzil alaiha min barakatika wa syafa'atika fid dunya wal akhirah. Nashhadu anna hadzal mayit, kalau laki-laki, nashhadu anna hadhil mayita min ahlil khair. Itu boleh ada nama bimbing atau sama-sama, maka jenazah diselamatkan. Nah, maulah kada ditolong, ini babnya. Nah, supaya pulang disambut Rasulullah di kubur, di apa? Amalannya 3. Ini amalan daripada Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ulun mengambil ijazah kitabnya beliau 1, Fawaidul Mukhtarib, Madinah, di Madinah. Jadi Habib Zain di Madinah. Jadi ada kitab beliau yang ulun mengambil ijazah, salah satu kitab yang beliau karang apa? Fawaidul Mukhtarib. Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau masih hidup, cuman di Madinah. Nah, apabila kita kepingin jenazah kita disambut Rasulullah, amalannya 3. 1, Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khul biyadi qalat hilati adrikni. Baca 116. Yang kedua, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baca 116. Yang ketiga, ana bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga baca 116. Siapa yang dia mengamalkan ini, maka jenazahnya bakal disambut Rasulullah. Tidak mustahil. 1, ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Pak Bu, ingin memasukkan jenazah istri beliau, yakni anak Rasulullah Sayyidatuna Fatimah Zahra, Nabi menyambut. Sayyidina Ali melihat, karena dalam riwayat Nabi pernah katakan, bukan dalam riwayat, bukan dalam tarikh, nanti kata Rasulullah, apabila Sayyidatuna Fatimah meninggal, aku nanti yang menyambut jenazahnya. Ternyata benar. Padahal Rasulullah sudah terdahulu. Nabi yang menyambut. Itu Sayyidatuna Fatimah. Yang kedua, Allah yarham Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Mekah, Buya Maliki. Ketika Buya Maliki wafat, berpulang ke rahmatullah, siapa yang menyambut jenazah beliau? Habib Ali, murid daripada Habib Umar. Habib Ali apa? Al-Jufri. Habib Ali Al-Jufri ini yang menyambut untuk memasukkan ke liang lahat. Ternyata beliau melihat Rasul pingsan. Lalu ditanya orang, wahai Ali Al-Jufri, kenapa waktu menyambut jenazah Habib Muhammad pian ini pingsan? Kayak apa kok ada pingsan di sini? Jenazah Habib Muhammad itu langsung disambut oleh Rasulullah. Amalan ini. Nah, mudah-mudahan kita kayak itu. Nah, apa tadi amalannya? Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khul
biyadi qalat hilati adribni 116. Biar seumur hidup sekali nyekoler juga tak wenda. Nama lagi assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh 116. Yang terakhir ana fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 116. Biar seumur hidup sekali, mudah-mudahan apabila nanti kita berpulang ke rahmatullah, mau dimasukkan jenazah kita ke dalam liang lahat Rasulullah namanya. Amin. Nah mungkin untuk malam ini itu aja dulu. Banyak kalau sudah modal lah. Nah jadi mau mati malam ini ada apa jual lah. Jangan kayak gitu. Artinya kan menolongi orang kawan. Nah mudah-mudahan ilmu yang ulun sampaikan barokah bagi kita seberatan, dan semoga segala dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, dan orang yang pernah berbuat baik kepada kita Allah ampunkan. Juga dosa-dosa jamaah kita yang masih hidup dan sudah tiada, dan semoga senantiasa dapatkan curahan rahmatnya Allah, dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Juga mudah-mudahan dengan berkat menuntut ilmu, usaha kita barokah, rezeki kita pun demikian adanya, dan hilangkan daripada kesulitan dan kesusahan. Mudah-mudahan segala doa kita Allah ijabah dan dapatkan syafaat hadirnya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala